Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadrianti Hadilasari dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait program dosen wajib meneliti yang sedang kami laksanakan pada tahun 2025 ini. Adapun anggota tim pada penelitian ini ada Dr. Panji Winata Nur Ihwan, kemudian Nurse Hamka, kemudian Dr. Hendra, lalu juga ada Dr. Henry. Tentunya penelitian ini juga melibatkan sejumlah mahasiswa untuk sebagai bagian dari pembelajaran di program studi. Apa yang melatar belakangi kami sehingga kami melakukan penelitian terkait diabetes mellitus tipe 2? Tentunya karena kasus DM tipe 2 di Martapura 1 masih terus menjadi perhatian dari segi jumlah kasusnya yang terus meningkat dari 3 tahun terakhir ini. Kemudian juga sangat menarik bahwa ternyata telah terjadi pergeseran usia untuk para penderita diabetes mellitus ini. Tidak biasanya kalau untuk penyakit tidak menular itu didominasi oleh mereka yang berusia lansia, tapi saat ini kita sudah bisa menemukan penderita diabetes mellitus itu juga pada usia produktif. Nah, akhirnya inilah membuat kami lahir ide kami untuk meneliti tentang diabetes mellitus tipe 2 ini, karena kami ingin menggali dan juga mengkaji apa yang menjadi penyebab masalah dari kejadian diabetes mellitus tipe 2 ini di Martapura 1. Penelitian ini tentunya ingin melihat kajian geografis ya. Kami menggunakan metode pemetaan ya, menggunakan GIS, kemudian juga ingin mengukur bagaimana kajian determinan ya terhadap kejadian diabetes mellitus tipe 2. Kemudian juga terkait kualitas hidup ya, bagaimana sih kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dan juga terkait perilaku kesehatan mereka. Dan penelitian ini melibatkan juga sejumlah stakeholder, yaitu Puskesmas Martapura 1, kemudian juga masyarakat ya, kader, dan juga pemerintah setempat. Harapan kami ke depannya penelitian ini tidak hanya berlangsung tahun ini, tapi juga akan melahirkan rekomendasi penelitian yang sejalan dengan SDGs dan juga capaian Astacita yang telah dicanangkan oleh Presiden kita, sehingga kami bisa mengulas atau mengkaji akar masalah mengapa kesejahteraan dan kesehatan belum bisa dicapai secara optimal, tepatnya di wilayah kerja Puskesmas Martapura 1. Kemudian di penelitian ini juga tentu memerlukan waktu ya sekitar 6-8 bulan sehingga penelitian ini bisa terlaksana, sehingga kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada pemerintah setempat, kemudian kepada Puskesmas Martapura 1, kemudian kepada LPPM Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan juga Program Studi Kesehatan Masyarakat. Juga tak lupa kami menghaturkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi menjadi responden kami dalam penelitian ini. Insya Allah kami akan menjaga kerahasiaan bagi responden yang sudah terlibat. Akhir kata saya cukupkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pertanyaan pertama, apakah bisa diceritakan pengalaman ibu dalam pengobatan diabetes yang ibu lakukan? Kalau pengalaman di sini bagus nih, pelayanannya juga bagus. Lalu ibu, apakah ibu ada menemui kesulitan atau hambatan yang paling sering ibu hadapi dalam proses pengobatan diabetes mellitus? Jadi agak sulitnya ya waktu kita kendala pada saat obat habis, terus untuk pemeriksaannya ada sticknya yang habis, tapi itu aja sih kendalanya. Lalu ibu, menurut ibu dukungan atau bantuan seperti apa yang paling ibu butuhkan dari tenaga kesehatan atau pengelola diabetes? Mungkin untuk memajukan mereka sih yang kayak misalkan ketersediaan alatnya untuk pemeriksaan, kemudian ketersediaan obatnya memang memadai, misalkan jangan sampai kekurangan lagi. Terus kalau bisa sih pemeriksaannya di sini, mungkin tidak perlu di luar lagi gitu.
Lalu Ibu, adakah harapan dari Ibu untuk pelayanan diabetes mellitus di puskesmas Kota Rasati ke depan? Misalkan kayak itu dari pemeriksaannya tadi kemungkinan bisa di sini gitu loh. Jadi kan pasien tidak perlu lagi kemana gitu untuk pengeluaran dia. Misalkan perlu tambah pemeriksaan ini, dia harus dirujuk lagi ke tempat yang lain gitu. Terakhir Ibu, adakah pesan untuk teman-teman sesama pasien DM supaya tetap semangat dan konsisten dalam penyakit ini? Mungkin semangat aja sih, dietnya, minum obatnya, kemudian olahraganya. Itu aja sih pesannya. Perkenalkan, saya Helma Rasida, saya pengelola program diabetes mellitus di Puskesmas PDD Puskesmas Mangapura 1. Baik, pertama Ibu, pertanyaannya adalah menurut Ibu sebagai pengelola program DM, bagaimana kondisi pengelolaan diabetes mellitus saat ini di puskesmas ini Ibu? Kalau sejauh ini menurut saya sudah cukup baik, walaupun ada beberapa kendala dan tantangan dalam melaksanakan program tersebut. Nah, lanjut Ibu, terkait dengan tantangan tersebut, menurut Ibu apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada para pasien diabetes mellitus Ibu? Oke, tantangan terbesarnya berhubung kita mempunyai sasaran yang sangat-sangat banyak dan juga keterbatasan informasi penyampaian bagaimana diabetes mellitus itu terjadi kepada masyarakat. Jadi tantangan terbesarnya itu kebanyakan sasaran yang terlalu banyak, tingkat pengetahuan masyarakat yang kurang, sumber daya yang masih terbatas, sama kerjasama antar petugas kesehatan. Nah, jadi untuk tantangan itu sendiri mungkin nanti akan dilakukan pemantauan-pemantauan yang lebih ditingkatkan lagi. Lalu Ibu, pertanyaan yang ketiga adalah menurut Ibu sendiri apa yang harus ditingkatkan dalam program diabetes mellitus ke depannya? Apakah tadi termasuk pemantauan ya Bu salah satunya? Iya, benar sekali. Untuk dalam untuk apa yang harus kita tingkatkan itu salah satunya itu tadi meningkatkan pengetahuan dari masyarakatnya itu sendiri agar masyarakat sadar untuk mengecek kesehatannya secara dini untuk tidak jatuh ke penyakit yang lebih serius. Peningkatan sumber daya dan juga kerjasama antar sesama petugas kesehatan sendiri. Lalu Ibu, bagaimana harapan Ibu untuk pelayanan dan pendampingan pasien DM ke depannya? Kalau harapan juga diharapkan semua sasaran bisa tercover untuk peningkatan kesehatannya. Terakhir Ibu, adakah pesan singkat untuk pasien DM dan masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatannya Ibu? Harapan saya semoga semua masyarakat sadar akan kesehatannya. Yuk cek kesehatan secara dini ke Puskesmas Mangapura 1. Terima kasih banyak Ibu.